kita ke Pak Zubairi dulu. Pak Zubairi, bagaimana pandangan Anda terkait dengan pemberlakuan syarat tes PCR di tengah melandainya kasus COVID seperti sekarang? Iya, jadi di satu pihak kita ini kan sekarang sudah landai banget. Positivity rate-nya sudah di bawah 2%, amat sangat bagus. Kasus rumah sakit juga sudah sepi, jadi waktunya untuk lebih longgar. Ya, lebih longgar itu artinya boleh ada perjalanan kan dibuka, namun keamanan tetap harus terjaga. Saya setuju saja, kan kalau dulu antigen itu dibolehkan supaya cepat, supaya lebih murah. Sekarang perjalanan, kan sekarang sudah berbagai tempat sudah dilonggarkan, baik pariwisata, baik sekolah tatap muka, baik tempat perbelanjaan. Jadi karena sudah dilonggarkan, saya kira patut diperketat untuk tidak terjadi klaster-klaster baru. Oke, Pak Zubairi, izinkan saya bicara mewakili ini, ada kutipan dari Mbak Puan Maharani, Ketua DPR. Ia menyatakan, kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR, karena poinnya hati-hati dan juga mencegah, kenapa dulu antigen diperbolehkan? Apakah kita sekarang sedang tidak atau kurang hati-hati seperti dulu? Jadi ketika dulu sedang tinggi-tingginya justru antigen boleh. Kenapa ketika sekarang sedang melandai justru diperketat begitu? Ya, tolong diingat juga dulu kita pernah screeningnya pakai sinus, screeningnya pakai antibody. Nah, kemudian terbukti nggak begitu bagus, ya udah sekarang kan terbukti juga bahwa PCR lebih baik dari antigen. Kelemahannya memang agak mahal gitu ya. Itu saja. Tapi kan menjadi jauh lebih aman. Bayangin, tolong diingat dong, pada bulan Juli Agustus itu yang meninggal setiap hari di Indonesia itu 2.000 orang lebih. Kita di puncak dari seluruh dunia, kita paling tinggi jumlah kasus baru. Sekarang sudah turun banget. Kasus harian, kasus baru mingguan itu kita sudah nomor 54, yang tadinya nomor 1 sudah turun banget. Nah, saya kira nggak ada yang pengen kembali ke nomor 1 lagi. Jadi kita memang harus lebih ketat. Oke, saya ke Mbak Neti. Mbak Neti sudah terhubung. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Liviana. Ya, Mbak Neti, respon Anda Mbak Neti soal syarat tes PCR mulai 24 Oktober hari Minggu. Ya, tentu saja kita memahami ya kalau hari ini kita tidak boleh abai bahwa kasus positif sudah landai, tapi tetap harus waspada. Namun tentu saja jika dikaitkan dengan syarat negatif COVID dengan menunjukkan hasil PCR 2 kali 24 jam, tentu ini menjadi satu kebijakan yang membingungkan, Mbak. Gitu. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan oleh Mbak Liviana bahwa pernah swab antigen diperbolehkan, gitu, pernah juga dengan genos dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang kita diwajibkan untuk menggunakan swab PCR untuk bisa naik pesawat ya. Nah, tentu saja ini kan sebetulnya satu kebijakan yang harus kita pertanyakan ya. Kalau kita bicara tinjauan ilmiahnya seperti apa? Apakah kemudian hasil PCR itu betul-betul menjamin bahwa seseorang tidak terinfeksi virus corona 19 ya. Karena kita sama-sama mengetahui ada window period ya, ada masa inkubasi pada saat seseorang melakukan tes PCR sampai kemudian betul-betul dinyatakan negatif atau positif ya dari COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang kapasitas bangku di pesawat, kan sebetulnya yang membuat akhirnya tidak ada physical distancing adalah Kementerian Perhubungan begitu. Tapi kenapa kemudian kita yang harus dibebani dalam tanda kutip dengan swab PCR gitu. Nah ini yang menurut saya justru akan menjadi satu polemik ya di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ketika kita bicara kapasitas lab di daerah, tidak semua bisa memberikan hasil dalam waktu yang cepat ya. Sementara mobilitas warga yang sekarang juga sejalan dengan keinginan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi, mau nggak mau membutuhkan waktu yang cepat gitu. Nah, padahal
kalau kita mendengar ceritanya, ada juga yang 7 kali 24 jam baru mendapatkan hasil negatif dari swab PCR yang diikutinya. Seperti itu. Oke, Pak Zubairi, tanggapan Anda? Iya, yang penting dulu mana lebih akurat ya, akuratnya lebih akurat PCR. Jadinya kalau dari alasan itu ya cukup. Yang lebih kemudian kekurangan dari PCR adalah lebih mahal dan sedikit lebih lama. Namun dengan teknologi sekarang kan tolong dicatat itu apa yang dikerjakan pada waktu di karantina itu kan hari keempat dites, hari kelima sudah boleh keluar. Jadi 1 hari memang pada prinsipnya bisa selesai PCR-nya. Jadi kalau dari segi kecepatan sudah hampir sama, hanya dari sisi biaya lebih mahal PCR. Kemudian dari sisi fasilitas ya, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan PCR ya harus mendukung, artinya melengkapi laboratorium agar mampu untuk melakukan PCR dengan hasil cepat. Oke, Pak Zubairi, ini saya meneruskan apa komentar Anda yang terakhir, yang Anda katakan bahwa pemerintah seharusnya juga melengkapi dulu laboratorium dengan kecepatan hasil PCR yang juga memadai sebelum kemudian memberlakukan kebijakan ini agar kemudian juga rata di setiap daerah. Yang juga kan jadi hambatan bagi masyarakat soal harga. Kalau dulu di awal PCR itu harganya bisa 900.000, sekarang bisa ditekan ke 495.000. Jika ini diwajibkan, tidakkah pemerintah seharusnya juga bisa menekan harga ini jauh lebih rendah? Kalau nggak salah sudah 398 dan 400.000. Sedangkan kalau yang antigen 100.000. Tapi inti dari semuanya adalah bukti ilmiahnya memang menunjukkan PCR lebih baik dari antigen. Bukti ilmiahnya menunjukkan sekarang ini Indonesia lagi rendah-rendahnya, amat sangat bagus dibandingkan banyak negara tetangga, apalagi dengan Eropa, Amerika, kita amat sangat bagus. Dan menurut saya kira kita semua trauma dengan apa yang terjadi bulan Juli, Agustus yang lalu. Sehingga saya kira lebih baik aman daripada sakit gitu ya. Bagaimana mengenai ekonomi, kan sudah dibuka airport baik di mana itu Riau ya, dan juga di Bali. Jadi artinya sudah lebih dibuka sekarang ini. Kemudian tempat-tempat pariwisata sudah secara resmi sudah dibuka. Jadi sebetulnya pelonggaran untuk ekonominya sudah cukup bagus. Oke. Kalau dinilai dari sisi ekonomi juga dianggap, kalau menurut Pak Zubairi tadi sudah cukup bagus. Ke Bu Neti, kalau kita melihat dari sisi sebagian masyarakat menilai ini diskriminatif. Kenapa cuma pesawat? Kenapa tidak di moda transportasi lain? Anda sepaham nggak dengan hal ini? Ya, saya pikir pemerintah juga harus mulai menunjukkan ya konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut, dan udara ya. Kalau kemudian kita bicara tentang kerumunan ya dari para penumpang di 3 moda transportasi tersebut, Mbak Liviana ya. Kenapa? Karena di bis juga sama penuhnya gitu, di tempat-tempat yang lain juga sama penuhnya. Nah kalau memang kemudian pemerintah ingin konsisten ya lakukanlah dengan screening metode yang sama begitu. Jadi esensinya ya sama ya, harusnya tidak berbeda alat gitu kalau kemudian kita bicara tentang prinsip kehati-hatian, kewaspadaan dari kasus positif yang sekarang melandai. Nah ini yang tentu saja harus bisa dijawab oleh pemerintah gitu, kenapa hanya pesawat sementara yang lain tidak ya. Itu menurut saya yang penting untuk disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau memang dianggap angkutan udara ini memiliki risiko yang lebih tinggi, begitu ya, tentunya harus ada harus ada kebijakan afirmasi, Mbak, untuk diturunkan harganya atau mungkin digratiskan, begitu ya, agar bisa terjangkau oleh semua penumpang seperti itu. Nah ini tentu saja juga menjadi satu hal yang akan memberatkan masyarakat ya, yang harus bepergian, yang harus mulai bangkit ya, ikut memulihkan perekonomian dengan moda transportasi udara seperti itu. Oke, ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas soal diskriminatif, anggapan itu nanti akan dijawab oleh Pak Zubairi, dan juga soal dugaan ini ujung-ujungnya soal bisnis, soal PCR, soal bisnis. Nanti akan kita bahas di Sapa Indonesia Malam Usai Jeda.
ke Pak Zubairi. Pak, tadi pertanyaannya soal diskriminatif. Kenapa cuma pesawat kalau alasannya soal kesehatan? Kenapa nggak juga di moda transportasi lain? Kalau tadi kata Bu Neti, bus itu juga sama padatnya. Iya, pertama karena kan kalau pesawat itu kemudian kaitannya kan ya nasional, ya internasional, bisa penerbangannya agak lama dan kita ada di dalam suatu ruangan yang tertutup, itu jadi risiko penularan ada di sana. Kemudian, tetapi sebelum lanjut, semua kebijakan itu harusnya ada monitor evaluasinya. Jadi mungkin satu saat nanti harusnya untuk penerbangan domestik mungkin satu saat tidak perlu lagi tes bahkan. Untuk penerbangan internasional kita masih takut. Jadi satu saat nanti mestinya untuk nasional bisa lepas dari tes, untuk internasional wajib tes gitu ya. Jadi sekarang asal tahu bahwa pandemi ini kan amat sangat dinamis. Jadi akan ada perubahan-perubahan kebijakan sesuai dengan data epidemiologi kita di Indonesia. Jadi untuk dalam hal ini pemerintah ingin lebih ketat di situ. Itu baik bahwa kalau yang mengenai keadilan, data epidemiologi dulu menunjukkan bahwa sebetulnya yang juga perlu itu mungkin kapal. Kalau diingat di kapal Yokohama pada tahun 2020 bulan Maret April itu banyak banget yang tertular, makin lama makin banyak di satu kapal pesiar. Kemudian makin lama makin banyak bukti ada puluhan kapal internasional termasuk kapal perang yang juga risiko penularannya tinggi. Jadi mungkin mohon bisa dipertimbangkan untuk tes PCR juga untuk kapal karena data yang lalu menunjukkan berisiko lumayan seperti juga pesawat terbang. Oke, artinya juga Anda setuju bahwa tidak hanya seharusnya diterapkan di pesawat terbang, tapi juga di moda transportasi yang juga punya resiko yang hampir sama begitu ya Pak Zubairi ya? Iya, sedangkan tapi kalau masalah KRL atau bis atau itu saya kira berbeda. Tapi kalau yang karena data ada di kapal, apalagi kalau berlayarnya lama, jadi prinsipnya kita tidak boleh berada di satu tempat banyak orang cukup lama. Itu berisiko tinggi. Jadi untuk semua kondisi seperti itu memang perlu diketatkan. Oke, Pak Zubairi, tadi Anda juga sempat katakan ada masanya kita bahkan tidak perlu ada lagi tes. Kapan itu kira-kira kalau menurut perhitungan Anda? Perhitungan saya kalau pertama untuk Indonesia sekarang ini lagi bagus-bagusnya, positivity rate-nya sudah di bawah 2%, namun negara sekeliling kita ini kan masih banyak. Jadi kalau negara-negara tetangga juga sudah mulai turun drastis, saya kira sudah waktunya dipikirkan untuk tidak memakai tes untuk perjalanan dalam negeri untuk domestik. Oke, tapi kita kan juga nggak bisa nutup mata ya Pak, beberapa daerah atau negara bahkan seperti Singapura atau beberapa negara lain di tetangga kita ini bahkan sudah masuk ke gelombang ketiga. Apa kemudian antisipasinya? Apakah tes PCR yang sekarang sudah paling optimal dilakukan dengan diterapkan di semua jalur penerbangan atau seperti apa? Ya, itu suatu tindakan yang bagus kan saya bilang dari sisi pencegahan penularan jelas lebih baik dibandingkan dengan antigen. Cuman ada berdampak pada masalah biaya, pada masalah pelayanan laboratorium yang mana yang mampu mengerjakan. Apalagi sekarang ini negara tetangga kita lagi meningkat banyak. Sekali lagi jumlah kasus per minggu itu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam itu jauh di atas kita. Jadi memang mengkhawatirkan dari sisi itu. Oke, nah ini mengkhawatirkan dari sisi ini Mbak Neti dengan pengetatan ini apa catatan dari Komisi 9 yang juga akan disampaikan ke Kemenkes misalnya entah soal penurunan harga ataukah soal bagaimana kemudian ini juga diterapkan di armada-armada lain? Ya, saya pikir kalau kemudian kita bicara tentang kekhawatiran terhadap lonjakan kasus sebagaimana di negara jiran, tentu kewaspadaan ini justru harus ditingkatkan pada kasus yang berasal dari luar negeri ya Mbak. Imported case inilah yang kemudian menurut saya harus diwaspadai dengan memperketat pintu penerbangan internasional yang masuknya warga negara asing, apalagi dari negara-negara yang terdeteksi
terdapat varian of interest sebagaimana yang disampaikan oleh WHO. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keterjangkauan PCR tadi, saya pikir memang harus ada afirmasi gitu. Jadi kalau kemudian alih-alih kita ingin menggunakan gold standar tapi membebani masyarakat, tentu ini juga akan menjadi masalah baru ya. Nah, ini menurut saya yang sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Terakhir, tentu saja jangan sampai kemudian penggunaan swab PCR ini sebetulnya menjadi motif atau menjadi alasan bagi moda transportasi udara untuk membuat kapasitasnya bisa lebih maksimal gitu, Mbak. Jadi ini yang menurut saya juga harus dijelaskan ya. Jadi jangan sampai kemudian alih-alih memberlakukan PCR, sebetulnya ini juga motif untuk bisa memenuhi semua bangku di pesawat seperti itu. Karena yang sebetulnya harus dilakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa restriksi mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tetap dibarengi dengan protokol kesehatan, penggunaan masker yang baik, yang berkualitas. Tentu ini juga bermakna ya bagi upaya kita menekan kasus positif COVID seperti itu. Jadi menurut Mbak Neti ini ujung-ujungnya soal bisnis kah? Ya, artinya kita harus juga memitigasi gitu. Jadi jangan sampai kemudian alih-alih memberlakukan PCR sebetulnya ada motif lain begitu. Nah, ini yang menurut saya kan jadi tidak adil ya kalau kemudian satu sisi ingin memperbesar celah ya bagi tadi ya aspek bisnisnya, tapi kemudian membebani masyarakat banyak. Dan jangan sampai kemudian harga PCR ini jauh lebih mahal, Mbak, daripada tiket pesawat Jakarta Surabaya atau Jakarta mana begitu ya. Nah, ini yang menurut saya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, kita dapat poinnya pada malam hari ini. Intinya PCR-nya oke, tapi harganya jangan mahal, jangan membebani masyarakat. Kalau memang isunya untuk kesehatan, harusnya pemerintah juga mempertimbangkan untuk menurunkan lagi batas tertinggi dari harga PCR. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Zubairi Zurban, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI, Mbak Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS. Terima kasih.